kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62 ayat 2 dan ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan curahan isi hati Daud kepada Tuhan, di mana Daud mengalami suatu persoalan, dan juga ini pengalaman pribadi Daud ketika hidupnya di dalam situasi yang ketidakpastian ataupun mengalami suatu kesulitan di dalam hidupnya, di mana kondisi yang dialami Daud ini dalam keadaan kritis, seperti dijelaskan seperti di dalam ayat yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang yang hendak merenungkan Dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara kasih Tuhan, inilah kondisi yang dialami Daud. Jadi Daud mengalami satu kondisi di mana dalam nas ini Daud menceritakan bahwa dirinya tengah diguncang oleh keadaan di sekitarnya, bahkan juga sampai membuat kondisi Daud, dia menggambarkan seperti tembok yang miring dan hendak roboh. Saudara kasih Tuhan, meskipun demikian, meskipun Daud mengalami suatu keadaan yang kritis, tadi digambarkan seperti tembok yang miring dan hendak roboh, tetapi Daud merasakan satu ketenangan, seperti tadi di ayat yang kedua, yang dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara kasih Tuhan, rasa tenang itu rasa nyaman, aman, tentram, damai sejahtera, tidak ada tekanan dari kanan kiri. Saudara kasih Tuhan, jelas rasa tenang ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Rasa tenang dibutuhkan oleh setiap orang. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, mengapa Daud merasakan satu ketenangan, padahal Daud mengalami kondisi yang kritis, tadi digambarkan seperti tembok yang hendak rubuh, yang sudah miring, ya. Tetapi di balik itu semua, Daud merasakan suatu ketenangan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau melihat apa sesungguhnya yang membuat Daud tenang, sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara kasih Tuhan, tema pada hari ini saya berikan tema yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, apa yang membuat Daud tenang sehingga dalam kondisi seperti itu dia terus dekat dengan Tuhan? Yang pertama, di ayat 2 tadi dikatakan bahwa hanya dekat saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada kata hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja. Saya melihat ada kata hanya di situ. Hanya ini berarti tidak ada yang lain, ya. Berarti Daud merasakan sesuatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya melihat berarti Daud punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apabila saudara dan saya memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, ya, yang dekat dengan kita, berarti itu keluarga kita. Pasti itu mendapat suatu tempat prioritas dalam hati dan pikiran kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, pasti kita ingat orang-orang yang dekat dengan kita. Biasanya dekat dengan keluarga, yang dekat dengan kita adalah keluarga, ya. Mereka lah yang menjadi prioritas yang selalu kita pikirkan. Demikian juga ketika kita merasa bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, saya yakin Tuhan pun akan melihat orang-orang yang dekat dengan dirinya, sehingga ada perhatian khusus, sehingga Daud pun diperhatikan oleh Tuhan. Ini yang pertama, memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab
daripadanya lah harapanku. Ada kata lagi, ya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ada kata hanya di situ. Ini yang kedua, ada kata hanya. Berarti satu-satunya, ya. Tadi yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab kenapa? Sebab daripadanya lah harapanku. Berarti yang kedua ini ada pengharapan dalam kehidupan Daud, ya. Harapan itu hanya diperoleh, hanya didapatkan ketika dekat dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, makanya dikatakan itu, ya, sebab daripadanya lah harapanku. Pengalaman Daud sebagai orang pelarian, ya, ketika dia berhadapan dengan Saul, hendak dibunuh Saul, bahkan juga ketika hendak dibunuh oleh anaknya Absalom karena pemberontakan anaknya sendiri, ya, tidak ada orang lain yang diharapkan selain daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali bahwa membuktikan bahwa Tuhanlah yang satu-satunya yang menjadi pengharapan Daud. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat yang 7 dan 8 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ini pengakuan Daud. Ya, ada kata hanya lagi di situ. Ya, hanya Tuhanlah perlindunganku, kota bentengku, keselamatanku. Ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah satu-satunya tempat perlindungan Daud ketika Daud mengalami berbagai macam persoalan. Ketika Daud hidupnya di tengah situasi yang tidak menentu, seperti yang digambarkan, seperti tembok yang miring yang hendak roboh, Tuhanlah satu-satunya menjadi tempat perlindungan bagi Daud. Saudara kasih Tuhan, gunung batu sekali lagi seringkali digambarkan Daud di dalam kitab Mazmur. Daud ini seringkali kita melihat gunung batu keselamatan, gunung batu tempat perlindungan. Ini rupanya menggambarkan di mana di tengah situasi yang sulit, di padang gurun, ya, ataupun di gunung batu, ya, di sisi lain gunung batu ataupun padang gurun bagi orang lain, bagi orang yang dalam tanda kutip itu dalam kehidupan normal, itu menjadi tempat yang bahaya, ya, karena gunung batu itu pasti tandus, ya. Kemudian padang gurun itu juga tandus. Tetapi ketika di padang gurun itu ada sepongkah batu, itulah menjadi tempat berlindung dari badai gurun. Tapi kalau itu terjadi di gunung batu, pegunungan-pegunungan yang penuh dengan batu, disitulah Daud berlindung. Kenapa? Karena disitulah dia merasakan aman. Di gunung batu itu biasanya ada celah yang digunakan oleh orang-orang yang bermasalah ataupun orang-orang yang pelarian, ya, para penjahat, para penyamur. Disitulah mereka tinggal. Dan ketika Daud mengalami suatu peristiwa dikejar Saul, di tempat itulah Daud berlindung, ya, di gunung batu, di gua-gua ada celahnya, dia berlindung di situ. Itulah tempat yang paling aman. Meskipun di sisi lain, ya, bagi orang yang dalam tanda kutip tidak ada masalah, tempat seperti itu adalah tempat yang berbahaya. Tapi Daud merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhan itulah Daud merasakan ketenangan. Saudara kasih Tuhan, belajar dari kehidupan Daud, ya, jika hanya tempat Tuhan tempat berlindung dari pengharapan, taruhlah iman percaya itu hanya kepada Tuhan. Kesimpulan hari ini, ya, yang pertama, rasa aman sesungguhnya hanya bisa kita temukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Rasa tenang itu dapat kita temukan ketika kita hanya dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena di balik itu semua ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, di mana kami boleh belajar dari hamba-Mu Daud, sehingga apapun yang kami alami, biarlah Tuhan kami berusaha untuk terus dekat dengan Engkau, karena di balik itu kami percaya ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami merasakan nyaman apapun situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami, dalam Kristus Yesus kami mengucapkan berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.